Sekarang beralih ke alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kalau yang kecil banyak sekali, misalnya yang sudah terjadi dan di dalam buku ini tidak disebutkan adalah Nabi bersabda kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul api yang sangat besar sekali setinggi menara. Api ini menerangi leher-leher onta di Basrah. Basrah itu Irak. Apinya muncul dari bumi Hijaz. Bumi Hijaz itu Madinah. Setinggi menara sampai leher-leher onta di Basrah di Irak itu terterangi. Dan api ini tidak panas. Tidak panas, sama sekali tidak panas. Kalau di dalam buku ini lengkap dengan surat koresponden seorang ulama yang mengalaminya, koresponden, dan suratan nyampainya 1 bulan. Surat memberitahu dia yang mengalaminya langsung, diinformasikan kepada kawan yang di negara lain 1 bulan sampai. Suratnya itu memberitakan tentang kenyataan yang telah Nabi SAW sabdakan di dalam hadis. Tidak panas sama sekali. Nah, di dalam buku kita yang sekarang kita baca tidak dibahas, tapi itu hadisnya sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahihu Asyaratis Sa'ah. Baik, alamatus sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Wa hadhihi hiya allati tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah. Wa hadhihi hiya, inilah dia yang menunjukkan atas dekatnya terjadinya kiamat. Artinya apa? Kalau kiamat sughra menunjukkan kiamat sudah dekat dan pasti terjadi, kalau kubro lebih dekat lagi. Kalau di dalam bahasa kita tanda-tanda yang kecil menunjukkan kiamat sudah dekat. Kalau tanda-tanda besar menunjukkan kiamat sudah di ambang pintu. Kalau dalam bahasa kita, jadi menunjukkan lebih dekat lagi. Fa idza dhuharat kanat sa'ah ala ithriha. Kalau tanda-tanda yang besar ini sudah terjadi, maka kiamat berarti tinggal terjadi gitu. Maka kiamat tinggal terjadi, tinggal selangkah lagi terjadi. Kanat ala ithriha, selangkah lagi terjadi. Walu sunnati yu'minuna biha kama ja'at anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlu sunnati, dan ahlu sunnah yu'minuna biha, mengimaninya, kama ja'at, sebagaimana datangnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan diantaranya zuhurul mahdi, munculnya Imam Mahdi, wa huwa Muhammad, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah, putranya Abdullah, min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahruju min qibalil masyriq, dia akan datang dari bumi bagian timur. Ia meliku sab'a sinin, yang akan berkuasa selama 7 tahun. Yamla'ul arda qistan wa adlan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Ba'dama muli'at zulman, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kedzaliman. Wa jawran, dan kedzaliman. Apa berikutnya? Tan'amul ummatu, umat merasakan kenikmatan fi ahdi, pada zamannya, nikmatan dengan sebuah kenikmatan lam tan'amha qattu, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tukhrijul ardu nabataha, bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Wa tumtirus sama'u qatroha, dan langit menurunkan hujannya. Wa yu'ti al-mal bi ghairi adadin, dan memberikan harta tanpa bilangan. Artinya memberikan harta, mendatangkan harta sangat banyak sekali. Ini ketika
negeri ketika bumi dipimpin oleh Imam Mahdi. Nama aslinya Muhammad bin Abdullah. Dia masih dari garis keturunan Nabi. Tapi untuk dikatakan garis keturunan Nabi yang langsung sudah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nasab itu dari lelaki. Nabi SAW anak lelakinya semuanya meninggal dunia. Yang hidup dari jalur Fatimah, anak perempuannya. Nah, Nabi SAW bersabda, Imam Mahdi itu min atiroti, dari garis keturunanku, dari jalur Fatimah. Jadi dia keturunan Nabi, dan memang gak ada sekarang yang dikatakan Habib, Syarifah, keturunan Nabi yang langsung sudah tidak ada. Yang langsung sudah tidak ada, karena Nabi tidak punya keturunan laki-laki. Ada sebagai keturunan Nabi tapi tidak langsung. Jalurnya dari Fatimah, termasuk Imam Mahdi. Dan ini Imam Mahdi sebagaimana berdasarkan hadis yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW merupakan tanda hari kiamat. Nanti akan memimpin bumi selama 7 tahun. Berarti sudah lahir atau belum? Ya belum. Loh, itu kata Syiah sudah ada. Nah, itu versinya Syiah. Syiah mengimani adanya Imam Mahdi. Dia sudah lahir dan sekarang berada di gua Samara atau apa kata mereka. Yang orang-orang Syiah nungguin di situ. Nanti Imam Mahdi versi Syiah akan keluar menjelang hari kiamat. Dia akan membawa Quran yang aslinya, yang sekarang hanya sepertiganya. 2/3 lagi ada sama Imam Mahdi. Nanti dia akan bawa yang utuh itu. Maka kita mengatakan goblok. Kenapa kita katakan goblok? Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Lah kalau baru dikeluarkan secara keseluruhannya menjelang kiamat, berarti kan Allah selama ini membiarkan manusia tanpa petunjuk. Jadi goblok itu. Itu akidah bikinan ya, kontradiksi gak karu-karuan. Nah, dan kemudian ada orang yang nyeleneh, termasuk di antara imamnya Syiah itu nyeleneh. Dia setelah ketahuan menggauli wanita sangat banyak, makanya kan apotek yang menjadi langganan baru ngeh, oh ternyata begitu gitu ya, beli obat kuat gitu ya. Oh baru ngeh, dia menggauli wanita sangat banyak dan ketahuan dia bejat, sangat bejat gitu. Apa kata dia? Justru saya berbuat ini biar Imam Mahdi segera keluar. Karena Imam Mahdi akan keluar ketika manusia bejat, maka dia akan meluruskannya. Astagfirullah. Ini kan namanya ngawur, beragama sakar PDW. Nah, lanjut. Jadi itu datangnya Imam Mahdi atau munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil di muka bumi. Wa khurujul Masih Ad-Dajjal. Yang kedua, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Wa nuzulul Masih Isa bin Maryam. Wa nuzulul Masih Isa bin Maryam. Turunnya Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam indal Manarah Al-Bayda, di Menara Bayda syarqi bagian timur, syarqi Damaskus Asyam, bagian timur Damaskus Sam. Yang pertama, yang kedua dulu. Yang kedua, turunnya Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Ad-Dajjal disebut Al-Masih. Nabi Isa juga Al-Masih, sama-sama Al-Masih, tapi pengertiannya beda. Kalau Al-Masihud Dajjal artinya Al-Mamsuhul Ain, yang matanya terhapus, karena Dajjal hanya satu mata yang normal, satu matanya lagi itu buta. Jadi dia apa bahasa kita ya, tampak keluar namanya apa,
seperti kelereng gitu loh, seperti buah anggur yang kering apa? Bukan katarak. Jadi melotot seperti buah anggur. Dia cuma satu mata saja yang normal. Itu Dajjal. Mamsuh, dihapus ain. Mamsuhul ain, dihapus matanya. Kalau Al-Masihud Dajjal, kalau Al-Masihu Isa bin Maryam, dari kata masayam sahu, mengusap karena Nabi bisa mengusap orang sembuh bismillah, mengusap orang sembuh bismillah. Jadi Al-Masih isim fa'il. Kalau Dajjal Al-Masih artinya mamsuh, yang dihapus. Nah, keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa di Menara Putih bagian timur Damaskus Syam, Allah alam di mana. Kalau penjelasan Ustaz Abdullah Amin ketika kita ngaji dengan beliau, hafizahullah taala, Ustaz Abdullah Amin mengatakan ini adalah dalil bahwasanya Baitul Maqdis akan ada sampai hari kiamat. Karena Nabi Isa turun di Menara Bedo bagian timur, yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, kata Ustaz Abdullah Amin, Allah alam. Karena kita juga pernah nanya ke guide waktu di Palestina, kita nanya mana yang dimaksud Al-Manar Al-Bedo, mana yang dimaksud. Dia tidak menunjuk Baitul Maqdis, dia menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dari sini, pakai tangan di sana, Al-Manar Al-Bedo. Allah alam. Yang jelas intinya Nabi Isa nanti turun di Al-Manar Al-Bedo bagian timur Damaskus Sam. Wa yanzilu hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa akan turun sebagai hakim dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amilan biha, mengamalkannya. Jadi bukan turun dengan syariatnya sendiri, tapi turun dengan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang setiap nabi kan sudah diambil sumpahnya. Setiap nabi sudah diambil sumpahnya bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, setiap mereka akan menolongnya. Dan mereka menyatakan, iya, kami berikrar dari yang demikian itu. Kami berikrar dari yang demikian itu. La tu'minun nabi wa la tansurunnah. Apa jawaban setiap nabi ketika diambil sumpah oleh Allah? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 81 ini pengambilan sumpah oleh Allah dari para nabi. Setiap nabi diambil sumpahnya bahwasanya ketika Nabi Muhammad diutus, mereka semua akan menolongnya, akan bersyariat dengan syariatnya. Apa tafsirnya? Tafsirnya begini. Misalnya Nabi Yusuf lagi berdakwah dengan syariatnya, dan Nabi diutus ketika itu juga, maka Nabi Yusuf langsung ikut Nabi Muhammad SAW, bersyarat Nabi Muhammad SAW. Misalnya Nabi Musa misalnya lagi berdakwah dengan syariatnya, dan ketika itu Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Musa langsung ikut Nabi Muhammad SAW dengan syariatnya. Tetapi kan kenyataannya Nabi SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir. Namun demikian, seluruh Nabi telah diambil sumpahnya untuk menolong beliau, dan semuanya mengatakan qalu aqrarna. Qal fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Persaksikanlah, kata Allah, aku bersama kalian sebagai saksi, termasuk yang menyaksikan bahwasanya kalian akan menolong Nabi SAW. Makanya ketika Nabi Isa turun, di mana sekarang zamannya syariat siapa? Syariat Muhammad SAW. Nabi Isa tidak turun dengan syariatnya sendiri. Nabi Isa turun dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dipersilakan oleh Imam Mahdi, karena Nabi Isa turun waktu subuh, waktu itu Imam Mahdi lagi meluruskan shaf. Ketika meluruskan shaf, melihat Nabi Isa turun, maka dipersilakan menjadi imam. Maka Nabi Isa mengatakan, imamukum minkum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
imamnya adalah dari kalian. Jadi Nabi Isa sebagai makmum. Di dalam syarahnya disebutkan ini bentuk pemuliaan Allah untuk umat Nabi yang terakhir. Salat berjamaah di antara makmumnya ada seorang Nabi. Wa yahkumu wa annahu yaqtulu ad-dajjal. Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal. Jadi Dajjal yang membunuh Nabi Isa. Dajjal yang membunuh Nabi Isa. Dajjal punya pasukan. Pasukannya Dajjal siapa? Orang-orang Yahudi. Pasukannya Dajjal orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Dajjal setiap kali bertemu Nabi Isa lari, ketemu Nabi Isa lari, ketemu lagi lari. Kenapa? Soalnya kalau membiarkan diri tidak lari di hadapan Nabi Isa, dia itu meleleh kayak garam di dalam air. Allah menghendaki dia tidak mati meleleh, tetapi Allah menghendaki dia mati dibunuh oleh Nabi Isa. Maka lari sampai dia sembunyi di balik pintu. Maka Nabi Isa mengatakan, buka pintu itu. Ketika pintu itu dibuka, dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa yahkumu fil ardi bil Islam. Nabi Isa memutuskan hukum di bumi dengan Islam. Wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifah al-mansurah allati tuqatilu alal haq. Maka turunnya Nabi Isa sebagai kelompok yang ditolong, yang mereka berperang di atas hak. Wa takunu mujtami'atan li qitalid dajjal. Dan turunnya Nabi Isa bersama dengan kaum muslimin untuk memerangi Dajjal. Fayanzilu waqta imamatis salah yusalli khalfa amiri tilkat ta'ifah. Dan dia turun pada waktu sholat yang beliau sholat di belakangnya, di mana imamnya adalah amir ketika itu, amir Taifah Mansurah, amir kaum muslimin yang ditolong, yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Jadi sudah tiga, keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Yang berikutnya wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu keturunannya Nabi Nuh dari jalur Yafith. Jadi Nabi Nuh ada keturunan namanya Yafith. Nah, keturunan Yafith ini ada dua keluarga atau dua keturunan, Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini dua kabilah. Sekarang sudah ada atau belum? Sekarang sudah ada. Di mana? Ya jelas di muka bumi. Taunya dari mana? Taunya dari informasi yang ada dalam surat Al-Kahfi. Mereka jumlahnya sangat banyak dan dikurung oleh benteng yang dibikin oleh Dzulqarnain. Kemudian hadis banyak menjelaskan setiap hari mereka berusaha melobangi benteng itu. Ketika sore hari pimpinannya mengatakan kita pulang, besok kita lanjut. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Benteng yang lagi diupayakan untuk dilobangi kembali utuh seperti nggak pernah disentuh. Mereka datang lagi, nggak ada bekas bahwasanya kemarin sudah sampai mana, tinggal dilanjut, nggak ada bekas. Memulai dari awal lagi.
Ketika sudah sore pimpinannya bilang gitu lagi, kita pulang, besok kita lanjut. Ketika mereka pulang, utuh lagi, kayak nggak ada bekas upaya pelobangan. Nanti menjelang kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terilhami untuk mengatakan insya Allah, ayo kita pulang, besok kita lanjutkan insya Allah. Nah, ketika mereka mengucapkan insya Allah, kemudian ketika mereka kembali untuk melanjutkan pelobangan, itu tinggal dilanjutkan, tidak utuh lagi karena mengucapkan insya Allah. Dan mereka jumlahnya sangat banyak sekali, membuat kerusakan yang luar biasa. Mereka melewati Danau Tobaria, kemudian bagian yang paling belakang mengatakan, kok di sini kayaknya ada air. Jadi bagian belakang itu tidak ke bagian air, padahal danau. Bagian belakang yang melewatinya, kok di sini kayak baru ada air. Sudah gak dapat, sudah habis diminum oleh orang yang bagian depan karena jumlahnya sangat banyak. Nah, mereka yang bikin kerusakan sedemikian rupa kemudian mati oleh apa? Mati oleh doanya Nabi Isa. Kemudian mereka bergelimpangan dia di muka bumi. Tidaklah ada jengkal bumi kecuali ada mayat-mayat, bangkai-bangkai manusia-manusia Ya'juj wa Ma'juj, dan keberadaan bangkai mereka membuat sakit karena di mana-mana bangkai busuk. Ketika masih hidup mereka juga membuat kerusakan, menyakitkan manusia. Ketika mati menyakitkan manusia dengan bau busuknya bangkai-bangkai itu. Kemudian bagaimana Allah menyingkirkan? Allah kirim burung yang mengangkutin mereka dan dan dilempar ke suatu tempat. Kemudian wal khusufat ats-tsalatsah. Apa khusufat tsalatsah? Artinya adalah pembenaman. Nanti kita lihat sarahnya. Artinya adalah pembenaman yang tiga. Salah agak beda, buku ini dengan agak beda. Pembenaman yang tiga: khasfun bil masyriq, pembenaman di timur; khasfun bil maghrib, pembenaman di barat; wa khasfun bi jaziratil Arab, dan pembenaman di jazirah Arab. Wa khurujud dukhan, kemudian termasuk tanda hari kiamat adalah keluarnya dukhon, asap. Keluarnya asap. Asap ini memenuhi udara. Bagi orang-orang kafir membuat mereka binasa, tapi bagi orang-orang muslim membuat semacam flu saja. Dukhon itu masuk ke lubang-lubang yang ada pada tubuh manusia, menjadikan orang-orang kafir binasa dan orang-orang muslim semacam zukam, semacam flu saja. Coba kita bacakan.
Hadisnya hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum andarakum thalathan." Sesungguhnya Tuhan kalian memperingatkan kalian 3 kali. Ad-dukhan, dengan dukhon, ya'khudhul mu'mina kazukmah, yang menjadikan mukmin sekedar seperti flu. Wa ya'khudhul kafira fayantafikh hatta yahruja min kulli masma'in minhu. Kemudian bagi orang-orang kafir ini dukhon masuk ke lubang-lubang yang ada pada mereka dan membinasakan mereka. Jadi dukhon artinya asap. Asapnya bagaimana? Yang jelas itu bagi orang muslim menjadikan semacam flu, dan bagi orang-orang kafir masuk ke lubang-lubang dan mereka binasa. Pada zaman ketika Ibnu Abbas masih hidup, ada meteor muncul, bintang jatuh yang disebut meteor. Orang-orang rame membicarakannya, tapi Ibnu Abbas justru nggak ikut rame, malah takut. Apa yang diingat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an? Yang diingat adalah jangan-jangan ini terkait dengan dukhon yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi padahal itu bintang jatuh atau meteor yang orang-orang pada ramai membicarakannya, dia justru tidak bisa tidur karena yang teringat adalah jangan-jangan itu terkait dengan dukhon yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membinasakan orang-orang yang ada, yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Selama ini matahari terbit dari timur, nanti Allah kehendaki matahari terbit dari barat yang menjadikan alam semesta dirasakan sangat mencekam oleh penghuninya, oleh manusia, sehingga seluruh manusia tertuju pada satu titik, apa? Tobat. Karena berubahnya keadaan biasanya dari timur kemudian diterbitkan dari barat, menjadikan keadaan bumi sangat mencekam sekali sehingga semuanya tobat. Tapi sudah gak ada artinya. The time is over. Sudah selesai durasi ujian. Terkait manusia secara umum, durasi ujian adalah sampai matahari terbit dari barat. Kalau orang per orang, person per person, orang per orang, maka ujian berakhirnya ketika sudah sampai kerongkongan. Tapi secara umum ketika matahari terbit dari barat, sudah nggak ada artinya. Orang muslim yang pengen meningkatkan keselamatannya nggak bisa, sudah mentok, ditutup pintu tobat. Orang kafir yang mau masuk Islam sudah nggak ada artinya, sudah tidak diterima. Wa khurujud dabbatil ardi wa taklimuha linnas, keluarnya binatang bumi yang berbicara dengan manusia. Binatang ini sebagai penegasan ditutupnya tobat. Keluarnya binatang yang berbicara dengan manusia sebagai penegasan telah ditutupnya tobat. Dan binatang ini menyetempeli hidung-hidung orang, muslim kafir, dia bisa berbicara. Maka sebagai bentuk penegasan ditutupnya pintu tobat. Kemudian wanaru allati tahsyurun nas, munculnya api yang menggiring manusia ke satu tempat, kemudian kiamat. Jadi ketika sudah muncul tanda-tanda ini, kiamat tinggal selangkah lagi. Yang dari tanda-tanda yang ada yang dibahas sampai ditutup dengan adanya api yang menggiring manusia ke suatu tempat, kemudian terjadilah kiamat. Nah, kita lanjut. Walus sunnati wal jamaati yu'minuna bikulli ma yakunu min umuril ghaibi ba'dal mauti. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani setiap apa yang merupakan perkara gaib setelah
mati. Sebelum kita lanjut, ini perlu kita pertajam. Anda beriman pada hari kiamat? Iya. Beriman pada hari kiamat gimana? Anda beriman pada hari kiamat? Ya, saya percaya kepada hari kiamat, adanya kebangkitan, terus adanya hisab, penghitungan amal, terus adanya jaza, balasan. Kalau nggak surga ya neraka. Sudah betul tapi belum cukup. Sudah betul tapi belum cukup. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan masih tambah satu lagi, yaitu ini, mengimani apa yang merupakan, mengimani apa yang terjadi di alam barzah, mengimani apapun yang terjadi di alam barzah berupa nikmat kubur dan siksa kubur, harus diimani, baru benar beriman pada hari kiamat. Jadi tiga yang disebutkan tadi, mengimani hari kebangkitan, kemudian mengimani hisab, kemudian mengimani jaza, ba'ats, hisab, jaza, wa yulhaqu ilaiha, kata Syekh Utsaimin, dan diikut sertakan kepada yang tiga itu adalah al-imanu bima yaqa'u ba'dal maut, mengimani apa yang terjadi setelah kematian, min adabil kubri wa naimihi, berupa adab kubur dan kenikmatannya, harus diimani. Maka kalau orang tidak percaya adanya azab kubur kepada nikmat kubur, tidak dibenarkan keimanan kepada hari kiamatnya, tidak dibenarkan. Kalau beriman kepada Allah meliputi berapa perkara? Beriman kepada Allah meliputi berapa perkara? Gak usah berapa perkara, apa saja. Mengimani tentang rububiyahnya, mengimani tentang uluhiyahnya, mengimani tentang asma wa sifatnya, yang kita biasa sebut tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, baru dikatakan benar. Baru dikatakan benar. Kalau kurang dari tiga belum benar. Beriman kepada malaikat meliputi apa saja? Beriman pada malaikat meliputi meyakini nama-namanya yang memang diinformasikan namanya. Yang tidak diinformasikan mengimani secara global, Allah alam. Siapa nama malaikat yang masuk ke dalam rumah menebarkan rahmat selama tidak ada anjing dan tidak ada gambar makhluk yang bernyawa? Siapa namanya? Gak ada informasi, ya sudah, yang jelas ada malaikat yang ditugaskan demikian, namanya gak tahu. Jadi ini yang pertama, mengimani nama-nama malaikat yang diketahui namanya. Apakah Israel nama malaikat? Israel, kata Syekh Al-Albani, la asla lahu, penyebutan Israel. Penyebutan Israel adalah dari kisah-kisah Israiliyat, dijelaskan dengan penjelasan yang kurang lebihnya sama oleh Syekh Utsaimin juga. Enggak ada penyebutan malaikat Israel, yang ada adalah malakul maut. Yang ada adalah malakul maut. Ada enggak nama malaikat Raqib Atid? Ada nama malaikat Raqib Atid? Enggak ada. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah ada ucapan yang terucap kecuali di situ ada raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun, malaikat yang mencatat. Siapa namanya? Lagi tidak menginformasikan nama, lagi menyebutkan ada raqibun yang mengawasi, atidun yang mencatat. Nama malaikatnya siapa? Walam. Sama seperti wanasyita, wanazi'ati gharqa, wanashitati nashta, wasabihati sabha, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, falmudabbirati amra. Apa ada nama malaikat nazi'at? Nasyitat ada enggak? Enggak ada. Allah lagi menyebutkan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang turun dengan sangat cepat, demi malaikat yang diserai urusan mengatur dunia. Nama-namanya siapa? Apa namanya? Nasyitat, naziat, sad? Bukan. Namanya Allah alam.
Demikian juga yang rokibun, siapa yang rokibun? Allah alam. Siapa yang atidun? Allah alam. Sedang tidak menginformasikan nama, tapi sedang memberitahukan ada yang rokib mengawasi dan ada yang atid mencatat. Ini kan namanya kesalahan di dalam memahami. Seperti orang populer menjelaskan tukang sisirnya Raja Fir'aun namanya siapa? Siapa tukang sisirnya putrinya Raja Fir'aun? Siapa? Populer sekali namanya Masyito, sampai ada yang menambahin Siti Masyito. Padahal Masyito itu maksudnya wanita yang menyisir, namanya nggak tahu siapa. Kan Masyato yang syutu, menyisir. Kalau isim fa'ilnya Masyid, kalau untuk muannas Masyito, ada yang nambah Siti. Jadi tukang sisir putrinya Fir'aun Siti Masyito itu keliru. Kita pernah menulis tentang ini gitu ya. Saya masih di Elba, masih membantu Elba. Jadi ada terjemahan yang masuk, kan saya bagian editor. Ada terjemahan yang masuk, kemudian menerjemahkan dari yang ada. Di situ diterjemahkan Masitoh sebagai tukang sisir punya Fir'aun, tak coret. Nah, kemudian yang dicetak sesuai dengan editan yang dari saya itu tak coret. Kemudian beberapa waktu berlalu, ada surat dilayangkan ke kantor dari MUI. Ini keliru. Bukankah sudah populer nama tukang sisirnya putih Fir'aun adalah Siti Masyito? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, ya, tape. Mana tadi? Mimma akhbara bihi Allahu wa rasuluhu, dari apa yang Allah memberitakannya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min sakaratil maut. Ini beberapa perkara yang terjadi, beberapa perkara gaib yang terjadi setelah kematian atau terkait dengan kematian. Sakaratul maut itu disebut jamak apa tunggal? Sakaratul maut atau sakaratul maut? Lihat tulisannya, sakaratul maut atau sakaratul maut? Jamak menunjukkan sakitnya itu bertingkat-tingkat, sakaratul maut. Semoga kita diwafatkan dengan sakaratul maut yang mudah, sebagaimana Nabi bersabda seperti air keluar dari cerek, dan Nabi masih merasakan sakit. Kata Aisyah, Nabi masih merasakan sakit. Lalu bagaimana dengan kita? Dan yang sakitnya namun tentunya orang kafir. Di dalam hadis Al-Bara bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, nyawa ketika dicabut dari orang kafir itu seperti sakut dicabut dari wol basah. Sakut itu besi panas yang digunakan untuk memanggang daging. Wol basah melilit, kan melekat gak karu-karuan, itu ditarik-tarik itu besinya dari wol basah yang melilit. Itu menyakitkan sekali orang kafir ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut. Kemudian wa huduru malaikatil maut, datangnya malaikat maut. Yang turun hanya satu malakul maut apa dengan timnya? Karena kalau tunggal itu malakul maut, yang mencabut nyawa namanya malakul maut tunggal. Di sini disebutkan huduru malaikatil maut, berarti jamak. Jadi malakul maut dengan timnya.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan seterusnya. Jadi orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dengan yang diikrarkan itu, nanti malaikat akan turun kepada dia. Kapan? Menjelang kematiannya, akan memberikan kabar gembira, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan apa yang Allah beritakan. Baru turun malakul maut yang mencabutnya. Jadi sebelum malakul maut turun, timnya telah mengelilingi duluan, membawa kain kafan yang sangat halus dan menghibur-hibur. Semoga kita demikian ya, dihibur-hibur, diperkuat, jangan takut, jangan sedih ya. Tapi ya jangan sekarang, nanti insya Allah ya, kita pengen berumur panjang, pengen lihat anak cucu soleh solihah, kan begitu ya, pengen lihat Idul Fitri gede, punya gedung kayak IAIN gitu ya, insya Allah. Kemudian wa farahul mu'min bi liqa'i rabbih, gembiranya mukmin ketika berjumpa dengan Tuhannya, ini di surga. Bergembiranya seorang mukmin ketika berjumpa dengan Tuhannya. Bagaimana penduduk surga melihat Allah? Kata Nabi sangat gamblang, sangat terang, sebagaimana kalian melihat bulan purnama yang tidak ada penghalang, gamblang, maka demikian pula kalian melihat Allah. Yang ditasbih oleh Nabi sisi apanya? Sisi melihatnya, melihatnya sangat gamblang. Maka kalau ada orang memahami Allah seperti bulan, ngawur. Jadi yang ditasbih oleh Nabi, kalian akan melihat Allah, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak ada awan, bulan purnama yang tidak ada penghalang. Jadi sangat gamblang, sangat terang. Orang melihat Allah sama enggak satu penghuni surga dengan penghuni surga yang lainnya? Frekuensinya sama? Berbeda-beda. Yang paling sering melihat Allah adalah penghuni surga Firdaus. Itu paling sering melihat Allah. Jadi berbeda-beda. Karena kenikmatan paling tinggi adalah kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa huduru syaitan indal maut, hadirnya setan ketika mati. Maksudnya apa? Hadirnya setan ketika mau meninggal dunia. Jadi ketika orang mau meninggal dunia, setan itu datang, masih berupaya menggoda, mengganggu. Makanya kan kita berdoa. Kapan kita berdoa? Biar setan tidak berhasil menggoda kita, atau kita tidak berhasil digoda setan. Kapan kita berdoa? Kapan? Hah? Sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kematian. Maksudnya adalah ketika mau meninggal dunia, setan datang. Ini syarah hadis ini. Kita sudah lihat syarah hadis ini, apa yang dimaksud berlindung kepada Allah dari fitnah mahya dan fitnah mamat. Kalau fitnah mahya ya kita rasakan sendiri sekarang. Itu fitnah mahya, kita hidup fitnahnya sangat banyak. Nah, kita semoga dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah kehidupan yang sangat banyak. Kalau fitnah mamat, ketika mau meninggal dunia, setan datang. Wa adamu qabuli imanil kafir indal maut, tidak diterimanya keimanannya orang kafir ketika mau mati, ketika sakaratul maut, karena nyawa sudah sampai di kerongkongan, nggak diterima. Sebagaimana orang taubat ketika sakaratul maut nggak diterima. Makanya kan Fir'aun, dia kan bertobat tapi dalam keadaan sudah mau mati. Dia bertobat dalam keadaan sudah mau mati. Hatta idza adrakal gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Jadi dia menyatakan wa ana minal muslimin.
Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk muslim. Allah tolak, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu pelaku maksiat, pembuat kerusakan. Jadi nggak diterima. Tetapi nanti ada pembahasan ya, yang mereka tinggal malapetaka kemudian diterima tobatnya itu hanya satu. Cuma nanti pembahasannya panjang. Itu kaumnya Nabi Yunus. Itu kaumnya Nabi Yunus. Dan para ulama mengatakan hanya satu saja yang sudah tinggal binasa kemudian tobatnya diterima. Tapi kemudian ada yang mentafsirkan itu belum sampai binasa, baru tanda-tanda akan diadab, kemudian mereka pada tobat. Karena kalau sudah sakaratul maut ya nggak mungkin diterima. Yang lain yang mengatakan iya pengecualian untuk kaumnya Nabi Yunus. Allah alam. Di dalam surat Yunus ayat 98, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kasyafna 'anhum 'adzabal khizy fil hayatid dunya wa mata'nahum ila hin. 98. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Kan kalau kaum Nabi Soleh, kaum Samud, Allah timpakan azab langsung mati bergelimpangan. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, awal turun azab langsung mati bergelimpangan. Yang tidak hanya kaumnya Nabi Yunus, ketika Allah timpakan adab mereka langsung tobat, langsung diangkat. Nah, sehingga ulama mengatakan kecuali kaum Nabi Yunus saja. Tetapi ada yang mengatakan tafsirnya bukan seperti itu. Jadi tanda-tanda adab baru akan diturunkan dan mereka langsung pada tobat, bukan sudah ditimpakan. Allah alam. Nah, intinya yang pasti adalah ketika sudah sakaratul maut tobat tidak diterima. Kalau memang benar tafsir kecuali kaum Yunus, ya berarti kaumnya Nabi Yunus saja. Nah, kemudian wa'alamul barzah, alam barzah. Alam barzah itu sebuah alam, ya alam kubur. Dunia bukan, akhirat bukan. Jadi dia adalah alam setelah dunia sebelum akhirat. Alam setelah dunia sebelum akhirat. Orang-orang yang dalam barzah melihat kita nggak lagi ngaji seperti ini, mendengar kita berbicara apa enggak? Hah? Dengar apa enggak? Dari mana dalilnya dengar? Hah? Dengar apa enggak? Kita nulis buku cukup lengkap itu penjelasannya. Judulnya Mayat Mendengar Orang Hidup. Antum sudah dapat bukunya atau belum? Sudah dapat. Sudah dapat? Belum. Antum minta ke Salman. Akhwat sudah dapat belum? Akhwat? Pak Win, 10 pasar Pak Win. Pak Win. Belum, baik. Nabi SAW orang yang paling mulia. Beliau itu tidak tahu keadaan orang hidup. Yang pertama, tidak tahu keadaan orang hidup. Jangankan keadaan orang hidup, kan Allah berfirman di dalam hadis ketika Nabi bermunajat, Rabbi ashabi ashabi, mereka umatku kenapa gak bisa mendatangi telaga Kautsar, kenapa gak bisa? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu
apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Jadi Nabi tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatnya setelah beliau wafat. Nabi tidak tahu. Kok bisa ada orang mengatakan setiap sebulan sekali Nabi tawaf di Surabaya? Gimana ini? Sebulan sekali tawaf di Surabaya. Nah, itu kan populer itu, viral gitu. Jadi Nabi tidak tahu. Jangankan keadaan orang hidup, umatnya yang masih hidup, mereka ngapain-ngapain. Orang salam membaca sholawat Nabi itu tidak tahu. Loh kan kata Nabi, sholawat lakukan di mana saja kalian berada, karena sholawat kalian sampai kepadaku. Iya, sampainya sampai, tetapi sampainya tidak langsung mendengar. Allah utus para malaikat sayyahin, malaikat yang bertugas mengelilingi, melihat siapa saja yang salam untuk Nabi SAW, baru disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi tahunya melalui malaikat, bukan langsung. Ini dalil nakli, dalil nas. Sekarang dalil aklinya, dalil logikanya, atau bukan dalil logika, dalil realita. Dalil realita. Nabi SAW sholat sebagai imam, para sahabat sebagai makmum membaca sholawat. Nabi dengar apa enggak? Sholat. Kalau antum tidak bisa membayangkan, tanya Pak Win. Pak Win kan pernah jadi imam. Kemudian orang-orang membaca tasyahud, Pak Win dengar apa enggak? Enggak dengar. Jadi Nabi di depan jadi imam, makmumnya para sahabat membaca sholawat, Nabi tidak dengar. Itu masih sama-sama di dunia, dan bahkan masih satu tempat masjid. Nabi tidak dengar, apalagi Nabi di alam barzah, kita di alam dunia. Kita lebaran pembahasan ini soalnya ada seorang profesor yang membahas dan dikatakan ahli tafsir gitu kan, membahas alam barzah ini alam transisi antara dunia dan akhirat. Orang yang di alam barzah pendengarannya sangat kuat sekali, dia mengetahui dan melihat apa yang diperbuat oleh keluarganya. Dalilnya apa? Dan itu ditanyakan oleh jamaah ibu-ibu ke saya. Saya mau jawab langsung nggak enak, nanti aja pas kajian. Makanya kalau misalnya, mohon maaf kalau antum pengen lebih panjang, insya Allah cukup lengkap di buku yang kita tulis Mayat Benar Orang Hidup. Mas Salman sudah selesai baca, Mas Salman ya? Judulnya. Nah, selanjutnya, wa na'imul qabri berarti naim dari tadi majrur. Wa na'imil qabri wa adzabihi wa fitnatihi. Nikmat kubur, azab kubur, fitnah kubur. Nikmat kubur ya kenikmatan-kenikmatannya, azab kubur, azab-azabnya. Fitnah kubur, pertanyaan dalam kubur. Ada gak dalil azab kubur dalam Al-Quran? Kalau langsung dengan kata-kata azab al-kubri gak ada. Tetapi ayat-ayat yang menunjukkan azab kubur ada banyak. Kalau disebut azab al-kubri, adanya dalam hadis. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Dalam Al-Quran tidak ada. Kata mereka, kalau itu perkara yang pasti harus diimani, mestinya ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran nggak ada, hadis nggak bisa mengalahkan Al-Quran. Ini cara mereka memahami, karena mereka tidak mengatakan referensi Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan referensi Al-Quran kemudian hadis. Maka mereka tidak percaya syafaat, karena yang berbicara syafaat itu hadis. Nanti kita bahas pada prinsip yang ketujuh. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fit talaqi wal istidlal. Metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam talaqi dan istidlal. Yang ketujuh, di sini bunyi yang ketujuh. Nah, jadi Al-Quran dan hadis, bukan Al-Quran kemudian hadis. Mereka tidak percaya adanya azab kubur, soalnya azab kubur hanya dalam hadis. Dalam Al-Quran nggak ada. Maka nggak bisa hadis mengalahkan Al-Quran. Karena manhajnya mereka referensi adalah Al-Quran kemudian hadis. Yang betul Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballahi bukan thumma kitaballahi wa sunnata rasulih. Contohnya dalil adab kubur dalam Al-Quran apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya
Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi sore diperlihatkan terus. Wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab. Nanti pada hari kiamat Allah perintahkan pada malaikat masukkan Fir'aun ke dalam azab yang sangat dahsyat. Ada berapa azab dalam ayat ini? 2. Yang pertama diperlihatkan, yang pagi sore diperlihatkan, itu azab yang pertama. Azab yang kedua pada hari kiamat. Azab yang pertama berarti apa sebelum hari kiamat? Ya, alam barzah, di kuburan. Memang tidak menyebut azab al-kubri langsung, tetapi yushiru ila dzalika, menunjukkan yang demikian itu. Kita asar dulu ya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nanti ditambah sedikit, kemudian kita sholat asar, kemudian yang dewan guru tetap menetap di sini, yang teman-teman muadzaf ke kantor. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Kita lanjut sedikit. Wa su'alil malakaini, pertanyaan dua malaikat. Siapa nama malaikatnya? Munkar Nakir. Ada nama malaikat Munkar Nakir, nasnya ada. Yang ada Raqib Atid dan Israel tidak ada. Pertanyaannya dengan 3 pertanyaan: man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Orang muslim dengan sangat gampang menjawab, kemudian dijembarkan kuburannya, kemudian didatangi seseorang yang rupawan yang menemaninya. Ketika ditanya siapa kamu, dia menjawab ana amalukas soleh, aku adalah amalanmu yang soleh. Jadi yang setia dengan kita sampai di alam barzah juga neman itu amalan kita. Rumah kita enggak ikut, kendaraan kita nganter, barangkali punya kendaraan gitu ya, nganter sampai kuburan pulang lagi.
Kemudian istri malah nggak nganter karena kan wanita, nggak ke kuburan. Karena wanita tidak ke kuburan. Ya. Anak-anak nganter sampai kuburan, pulang lagi. Yang menemani kita setia itu amalan kita. Ini kita berbuat amalan di berupa taklim ini. Ya ini amalan-amalan kebaikan semacam ini yang Allah akan rupakan menjadi orang yang rupawan yang menemani kita. Dan amalan termasuk yang ditimbang pada hari kiamat. Yang ditimbang itu apa? 3 macam yang ditimbang. Yang pertama jasadnya, bodinya ditimbang. Yang kedua amalan, dan yang ketiga adalah buku catatan. Itu yang ditimbang. Abdullah bin Mas'ud ketika berusaha memetik kayu siwak arak dari pohon arak, ada angin sehingga tersingkap petisnya kecil. Orang-orang pada tertawa, maka Nabi bertanya, mimma tadhakun, kenapa kalian tertawa? Betisnya Ibnu Mas'ud kecil radhiyallahu an. Ketahuilah, lahuma athqalu fil mizan min Uhud, atau kama qala Nabi. Ketahuilah, kedua betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an lebih berat daripada gunung Uhud di mizan nanti. Nah, ini dalil yang ditimbang adalah fisiknya. Kemudian hadis yang lain menunjukkan ada orang gede gemuk, samin kan gemuk, kemudian ditimbang tetapi beratnya tidak mencapai beratnya sayap nyamuk. Berarti yang ditimbang apanya? Bodinya, fisiknya. Nah, maka nggak usah khawatir yang kurus-kurus gitu ya. Yang penting padat dengan kebaikan-kebaikan, nanti berat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang gendut, yang gede. Nah, tapi tidak padat dengan kebaikan-kebaikan yang nanti tidak menyamai beratnya sayap nyamuk. Semuanya ada dalilnya. Jadi kata kalau Ustadz Firman dalam penjelasannya tiga-tiga aja itu. Maksud saya kan bukankah yang hadis menerangkan orang yang gemuk itu di mizan nanti itu bahkan tidak ada sebenarnya tidak ada selesainya, bukankah itu bukan maksudnya amal nih? Beratnya kan beratnya tidak ada menyamai beratnya sayap nyamuk. Sayap itu kan sangat ringan sekali karena dia tidak ada amalan apapun, maka gemuknya nggak ada pengaruh. Sementara Ibnu Mas'ud yang betisnya kecil malah berat, lebih berat daripada gunung Uhud. Tadi dalil menunjukkan yang ditimbang bodinya, fisiknya. Kemudian dalil yang menunjukkan yang ditimbang amalannya adalah sabda Nabi, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangannya melebihi husnul khuluq, akhlak yang paling baik. Akhlak yang baik itu kata Nabi menyamai derajatnya ahli sholat dan ahli puasa. Maka kalau kita mau dikatakan ahli sholat, ya dari mana kita sholatnya biasa-biasa, mau dikatakan ahli puasa apalagi dari mana. Tapi berupaya dengan akhlak yang baik, yang itu bagi kita insyaallah bisa lebih mudah diupayakan, yaitu karena bisa mencapai derajat ahli sholat dan ahli puasa. Itu menunjukkan yang ditimbang apa? Amalannya. Dalil yang menunjukkan ditimbang catatannya mana? Hadis tentang bitokoh. Ada orang didatangkan lembaran catatannya sejumlah 99 lembar, dan setiap lembar luasnya seluas mata memandang. Tulisannya kejelekan tok, nggak ada amal baiknya, dan sejumlah 99 lembar. Kemudian Allah bertanya, afalaka udhrun, kamu punya udzur? Nggak ada ya Allah. Jadi diakui bahwasanya sepanjang hidupnya kejelekan tok. Kemudian Allah mengatakan, kamu punya udzur, maka kamu tidak dizalimi. Kemudian Allah tunjukkan kartu bertulis asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kebaikan dia. Maka ditimbang, yang satu di satu sisi, satu kartu tulisan asyhadu la ilaha illallah, yang satunya di sisi yang lainnya 99 lembar, setiap lembar seluas mata memandang, isinya keburukan top. Maka yang 99 lembar lebih ringan, dia berterbangan atau bagaimana dalam hadis, sehingga yang bitaqwa lebih berat. Yang ditimbang berarti catatan amalan, ya. Makanya kita banyak beramal, ya. Kita banyak beramal, kita ngajar dengan baik, kita menyediakan sarana prasarana. Sekarang lagi proyek RB Wonorejo, bisa kita lah beramal, ya. Sedikit lagi kita lanjut. Wa nasyuhada ahyaun inda rabbihim yurzakun. Orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Tuhan mereka mendapatkan rizki. Apakah orang yang lain selain syuhada juga tidak hidup? Tetapi di sini maksudnya orang syuhada hidupnya spesial dengan kenikmatan yang spesial. Wa na arwah ahli su'ada, apa bacanya? Muna'amah. Roh-rohnya ahli kebaikan, ahli kegembiraan, muna'amah, mendapatkan kenikmatan. Wa arwah ahli syaqawah mu'adzabah. Roh-rohnya ahli keburukan diazab. Kita berbuat baik, berbuat buruk sama-sama capek. Berbuat capek, nganggur juga capek, sama-sama capek. Lebih baik milih ta'bus su'ada, capek tapi capeknya orang bahagia. Jangan ta'bul asyqiya, capek tapi capeknya orang yang menderita. Makanya kita maksimalkan di dalam berbuat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan.